kamu harus bisa keras. Betul nggak? Iya, kalau nggak keras ngapain nikah? Mau tengok-tengokan saja? Nggak bisa. Cepat datangi dia, lamar dia, dan bawa ke pengadilan bersama istri kamu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa dengan saya Mas Penghulu, pendekar pengharap cinta. Oke, kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, kami berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Oke, teman-teman semuanya, buat kalian yang saat ini berusia 19 tahun ke atas, sudah punya kerjaan, sudah punya pacar, kemana-mana berdua, tapi belum berani menikah, atau masih terkendala oleh restu orang tua, ayo, jangan putus asa, terus berjuang. Kamu sudah memenuhi persyaratan, datangi baik-baik orang tuanya, lamar. Kalau sudah disetujui, bawa ke KUA, nikah. Simple sebenarnya pernikahan itu, kawan-kawan. Nggak butuh banyak modal. Yang bikin banyak modal itu adalah karena budaya kita. Pernikahan harus dipestakan. Pesta yang ratusan juta, harus ada antaran adatnya yang sekian juta, sekian puluh juta, ratusan juta. Itu yang sebenarnya bikin berat, kawan-kawan. Tapi kalau mau kita nikah secara islami, ya cukup gitu aja. Yang penting kamu sudah mampu, ada izin orang tuanya, nikahnya di KUA aja lah. Nikah di KUA gratis, orang tuanya menikahkan sendiri. Sudah bisa kan? Itu akan jauh lebih baik daripada kamu pacaran lama-lama, kamu tunangan lama-lama. Itu akan menimbulkan fitnah. Kamu kemana-mana dengan pacar kamu yang belum ada ikatan, itu jauh lebih berbahaya. Akan lebih baik ketika kamu nikah secara agama dan negara, tapi dengan cara yang sederhana di KUA. Itu akan lebih baik. Dan sebenarnya, kawan-kawan, nikah itu persyaratan dasarnya itu hanya 3, kawan. Hanya 3. Ini biasa dibuat joke atau guyonan di daerah saya, di Jambi sini. Biasa kalau di Jambi ini terkenal, kalau kita mau menikah, syarat dasarnya itu harus kita punya 3 ras. 3 ras. Mungkin sebagian kalian udah tahu. Ras yang pertama, itu kamu harus waras. Tahu waras? Ya, waras itu adalah sehat. Yang penting kamu sehat. Sehat fisik, sehat akal, sehat jasmani dan rohaninya. Itu harus sehat. Itu ras yang pertama, harus sehat. Karena kalau nggak sehat, ya nggak bisa. Perempuan mana yang mau menikah ketika kamu ternyata kurang 2 on? Nggak mau kan? Atau siapa yang mau menikahi kamu laki-laki yang tak tahu sudah stroke? Mundur teratur itu nanti pacar kamu. Karena udah nggak bisa diandalkan lagi. Ngapain nikah kalau cuma untuk merawat orang sakit? Ya, yang pertama, itu ras yang pertama adalah harus waras, harus sehat. Ras yang kedua itu adalah beras. Artinya apa? Artinya kamu harus mampu membeli beras sebagai simbol pemberian nafkah lahiriah kamu kepada istri kamu. Ini kan makan kita di Indonesia masih beras kan? Berarti ras wajib harus kamu bisa mampu beli beras. Kalau kamu udah punya kerjaan, penghasilan 2 juta, 3 juta, sudah nikah aja. Cukup kok untuk beli beras itu. Cukup untuk dimakan berdua dengan istri, cukup dimakan untuk bertiga dengan anak-anaknya. Ya, ras yang kedua itu adalah beras. Ras yang ketiga adalah harus keras. Karena kalau nggak keras, itu nggak bisa, kawan. Paham nggak maksud saya? Iya. Kalau nggak keras, ngapain harus nikah? Masa mau ditengok-tengok gini terus? Nggak bisa, kawan. Harus keras. Ya, ini kaitannya dengan ras yang pertama tadi, sehat, waras itu tadi.
waras, kalau fisiknya sehat, keras, ya itu bisa. Karena itu nanti akan berkaitan dengan nafkah batiniahnya. Kalau kamu bisa beri beras, memberi nafkah lahir, tapi kamu nggak keras, nggak bisa memberi nafkah batin, ya itu ya nggak boleh. Nafkah itu kan harus nafkah lahir dan nafkah batinnya. Kalau kamu sudah terpenuhi 3 rasnya ini, nikah aja. Sudah 19 tahun ke atas, nikah aja. Sudah, nggak usah ribet-ribet bikin acara yang ini. Mending duit yang ada itu kamu gunakan untuk modal. Itu kalau pikiran saya, cuma kan mungkin karena kita terbentur dengan lingkungan, ya nggak apa-apa, ikut itu aja. Ya, tapi harus dijaga dulu hubungannya dengan pacarnya. Jangan nanti karena hanya alasan menunggu biar bisa pesta, biar bisa mewah pestanya, ditunda-tunda setahun 2 tahun, akhirnya kamu kemana-mana berdua terus sama pacarnya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bunting. Kan lebih malu tuh, ya kan? Tuh, itu yang pertama buat kalian yang masih pada jomblo yang belum nikah. Yang kedua, buat kalian-kalian semua yang seusia dengan saya, bapak-bapak muda atau bapak tua sekalian, tidak masalah. Bapak-bapak muda itu biasanya kalau dia sesama bapak-bapak lagi ngumpul, lagi begadang, guyonannya itu adalah nak buka cabang, pengen buka cabang. Saya upload video saya yang pertama kemarin, banyak komentarnya di Facebook, banyak komentar bahwa gimana bro caranya buka cabang, gimana bro caranya kalau mau nambah istri. Tapi saya tahu itu hanya sekedar guyonan, ya, guyonan. Tapi begini loh, ya, kalau kalian penghasilannya saat ini cuma 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, kamu punya anak 2, kamu punya anak 3, terus kamu mampu mendatangi istri kamu seminggu 4 kali, seminggu 3 kali. Mestinya kalau kemampuan kamu masih standar kayak gitu, nggak usah lah halu dulu pengen nambah istri, nggak usah halu pengen buka cabang. Karena kalau kemampuan segitu mau dibagi 2, itu rasanya belum cukup, bro. Penghasilan 10 juta dibagi 2, kamu punya anak 2, 5 juta, 6 juta untuk yang tua, 4 juta untuk yang muda. Itu belum bisa membahagiakan sepenuhnya. Terus kamu hanya mampu, tapi kalau ternyata kemampuan kamu hanya seminggu 4 kali datangi istri kamu, seminggu 3 kali, ya belum bisa bro kalau mau dibagi 2 tuh. Kasihan istri kamu tuh, seminggu cuma dapat 2 kali, seminggu bahkan tuh 1 kali. Kasihan. Itu belum cukup untuk dibagi 2. Kalau kemampuanmu masih standar seperti itu, sudah lupakan saja impian-impian untuk buka cabang. Mending buka cabang usaha baru itu boleh, tapi nggak usah buka cabang orang rumah. Oke. Terus, mending satu itu dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, dimodali dengan baik. Insya Allah awet muda bro, awet muda. Satu itu diajari pelayanan yang bagus, banyak gaya, itu akan lebih bagus daripada 4 tapi monoton saja, gitu-gitu aja. Betul? Tuh. Oke, selanjutnya untuk kalian-kalian semuanya, bapak-bapak muda, bapak tua juga boleh, yang emang kamu saat ini posisinya tajir melintir, kaya raya, sultan, penghasilannya 100 juta lebih. Terus sebelah rumah kamu ada anak yatim piatu yang baru ditinggal meninggal bapaknya masih kecil-kecil, masih SD 3, SD semuanya. Itu ladang pahala kawan. Itu ladang pahala. Ladang pahala, bantu nafkahnya, bantu sekolahkan anak yatim itu, antar ke mereka ke gerbang kesuksesannya. Kamu mampu tuh. Nah, itu akan menjadi amal jariah kalian. Tapi anaknya saja bro, anaknya saja. Nggak usah lah sama maknya. Karena kalau mau bantu anak yatim, tidak mesti harus dengan orang tuanya, nggak mesti harus dengan maknya. Anaknya saja. Pasti sepakat ini kalau mak-mak kalau saya ngomong kayak gini. Iya kan? Kalau membantu anak yatim, bantu saja anak yatim itu. Tapi nggak usah dengan maknya. Karena istri kamu masih mampu untuk melayani kamu. Tapi bro,
Kalau ternyata kamu punya istri itu solehah, udah cantik, solehah, baik, dia ngomong sama dirimu, ya kasihanlah sama mak sebelah itu. Sudahlah sekalian dengan maknya ayah rawat, sekalian dengan maknya ayah kasih nafkah. Oh, senang itu pasti. Kalau sempat terjadi seperti itu, bro, jangan sia-siakan kesempatan itu. Cepat datangi dia, lamar dia, dan bawa ke pengadilan bersama istri kamu. Minta izin di situ. Istri kamu udah mengizinkan, kamu motifnya mau membantu mereka, bantu membesarkan anak-anaknya, dengan kemampuan kamu yang segitu, secara finansial oke, secara fisik kamu masih oke, masih mampu mendatangi istri kamu 4 bahkan 5 kali 6 kali oke, insya Allah itu dikabulkan, bro. Insya Allah. Karena kemarin saya sempat tanya sama teman saya, dia pengadilan, bahwa ternyata izin poligami itu tidak melulu harus sesuai dengan apa yang diterapkan di undang-undang itu. Artinya harus istrinya sakit dulu, istrinya nggak bisa melayani dulu. Tidak harus seperti itu. Karena izin itu sifatnya kasuistik. Ini istrinya sehat walafiat, tapi kok diizinkan poligami? Nah, itu pertimbangannya tergantung kasusnya. Kalau emang mungkin istrinya sehat, penghasilannya memang kaya raya, terus dikhawatirkan daripada dia berselingkuh, daripada dia jajan terus, karena dia secara fisik, secara ekonomi mampu, dan istrinya mengizinkan, kenapa tidak? Ya kan? Atau mungkin secara kehidupan seksualnya laki-laki ini adalah over semalam sampai bisa berkali-kali dan istrinya tidak sanggup, itu bisa diizinkan. Artinya izinnya itu ternyata sifatnya kasuistik, tergantung gimana nanti hasil sidangnya. Jadi nggak usah ragu, kalau emang seperti itu datang ada ke pengadilan. Nanti gimana lah pengadilannya, tergantung kalian mengelobi ke pengadilannya. Ya, mudah-mudahan diizinkan. Nanti kalau sudah diizinkan, sudah ada surat izinnya, baru datang ke KUA. Jadi KUA itu tahu bersih aja, nanti tinggal menikahkan. Itu aja. Tapi kalau nggak ada izin dari pengadilannya, mohon maaf, kita KUA nggak berani. Saya juga nggak berani, meskipun kalian teman saya. Saya nggak berani. Nah, karena itu nanti takutnya istri yang pertama gugat, ujungnya kita diseret-seret ke polisi, diseret-seret ke pengadilan. Itu nggak boleh. Ya, itu berkaitan dengan poligami. Dan poligami itu jarang terjadi, bro. Poligami itu jarang sekali. Selama saya tugas di KUA itu sudah berapa tahun saya ya, sudah hampir 17 tahun atau sudah 17 tahun saya menikahkan poligami itu baru sekali. Itu karena katanya istrinya tidak bisa melayani istrinya, karena istrinya kena penyakit diabetes kalau nggak salah begitu, nggak bisa melayani. Nah, mungkin hasil sidangnya nggak tahu saya hasil kayak apa, cuma di situ diizinkan, bunyinya diizinkan untuk menikah kembali. Padahal secara finansial sebenarnya bapak itu tidak kaya amat. Kalau dibagi dua itu sebenarnya sudah minim sekali. Tapi akhirnya bisa dinikahkan, diizinkan. Nah, cuma beberapa tahun kemudian saya dapat informasi bahwa sebenarnya mereka juga tidak begitu bahagia. Justru cekcoknya mulai timbul karena kecemburuan istri yang muda. Istri yang muda diajak bekerja, istri yang tua di rumah karena kondisinya udah nggak sehat tadi kan. Istri yang tua udah di rumah tapi tetap masih dinafkahi terus sama suaminya. Suaminya dapat nafkah dibantu sama istrinya. Jadi istri mudanya itu merasa ngiri, saya itu loh bantu nyari kerja, kamu cuma menikmati hasilnya. Cuma itu tadi, poligami itu berat. Kalau saya sih kayaknya masih agak curiga. Orang-orang yang berpoligami itu kayaknya punya ilmu khusus, bro. Punya ilmu di luar nalar kita. Kalau mau lamaran kayak kita, itu kayaknya agak susah deh. Kayaknya agak susah untuk menaklukkan hati istri kita. Biasanya mesti langkai dulu mayat kita. Langkai dulu mayat saya kalau mau poligami. Biasanya kayak gitu istri itu. Nah, kok bisa sampai istrinya dengan lapang hati? Ya nikahlah, biarlah saya yang cari.
Itu ada ilmunya, bro. Jadi kalau kamu mau poligami, belajar dulu ilmunya tuh. Saya nggak tahu di mana nyarinya. Boleh kamu cari ilmunya itu. Cari ilmunya itu, ya nanti kamu dapat izin dari istrinya. Tapi tetap harus memperhatikan kemampuan kamu, kemampuan finansial dan kemampuan fisik kamu. Jangan hanya asal dapat izin, terus akhirnya nanti malah berantakan di kemudian hari. Oke bro, itulah ngota kita, obrolan kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita renungkan untuk kebaikan keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.